Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Hanifah Muslimah. Tujuan pembelajaran dalam materi ini yaitu mampu menjelaskan paradigma fakta sosial, mampu menjelaskan paradigma definisi sosial, dan mampu menjelaskan paradigma perilaku sosial. Video ini akan menjelaskan mengenai sosiologi sebagai ilmu berparadigma ganda yang terdiri dari penjelasan paradigma dan ahli dalam sosiologi, paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Sebelum memulai belajar materi sosiologi sebagai ilmu yang berparadigma ganda, diharapkan untuk mengerjakan soal latihan terlebih dahulu dan kembali lagi ke video ini. Paradigma merupakan suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi subjek atau objek pokok dalam suatu cabang ilmu. Seperti yang kalian ketahui, bahwa Auguste Comte sebagai peletak dasar sosiologi dan berkembang melalui kontribusi banyak tokoh penting. Tokoh-tokoh tersebut seperti Emile Durkheim, Auguste Comte, Karl Marx, Max Weber, Thomas Kuhn, Robert Friedrich, dan B.F. Skinner. Istilah paradigma pertama kali dipopulerkan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962. Namun, Thomas tidak merumuskan dengan jelas tentang apa yang dimaksud dengan paradigma. Orang pertama yang mencoba merumuskan paradigma yaitu Robert Friedrich. Menurut Robert, paradigma merupakan sekumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai sebuah titik tolak pandangannya dan membentuk suatu citra subjektif seseorang terhadap realita, sehingga bisa menentukan cara menangani realita tersebut. Video ini akan membahas mengenai sosiologi sebagai ilmu yang berparadigma ganda. Terdapat 3 paradigma yang mendasari ilmu sosiologi, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Untuk lebih lengkapnya, simak terus ya. Apakah kalian tahu tokoh yang mencetuskan paradigma fakta sosial? Tokoh yang mencetuskan paradigma fakta sosial adalah Emile Durkheim. Paradigma fakta sosial diambil dari kedua karya Durkheim yaitu The Rules of Sociological Method pada tahun 1895 dan Suicide pada tahun 1897. Paradigma fakta sosial adalah cara pandang yang dilakukan dengan kajian ilmu sosial melalui fakta-fakta atau realitas yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya yaitu tindakan korupsi yang merupakan perilaku menyimpang. Secara sadar, mereka sudah tahu bahwa korupsi adalah hal yang salah. Akan tetapi, demi terwujudnya keinginan seseorang untuk menguasai uang dan menjadi kaya, mereka akan tetap melakukannya. Dari contoh tersebut menekankan bahwa fakta-fakta dalam lingkungan masyarakat tergantung dengan cara pandang setiap individu. Paradigma ini mencakup 2 perspektif teoritis yaitu teori fungsionalisme struktural dan teori konflik. Seperti apakah teori tersebut? Mari kita simak bersama. Sejatinya, masyarakat adalah bagian dari organisme yang akan memilih hidup dengan kedamaian, ketentraman, dan ketenangan. Setiap masyarakat memiliki keinginan untuk menciptakan kehidupannya dengan baik, yakni melalui cara berkelompok. Hidup ini juga tidak bisa terpisah dari fakta sosial serta realitas sosial yang akan menjadi keseimbangan sosial. Penjelasan tersebut merupakan teori fungsionalisme struktural. Teori ini dipelopori oleh Emile Durkheim dan diperluas oleh tokoh-tokoh lain seperti Robert Camerton. Kehidupan masyarakat yang berkelompok dengan hidup tentram, damai, dan tenang dapat dicontohkan melalui membayar pajak. Membayar pajak yang dilakukan masyarakat sesungguhnya untuk kepentingan bersama, baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun ekonomi. Masyarakat yang rajin dalam membayar pajak secara tidak langsung telah memikirkan kebersamaan hidupnya. Dalam contoh tersebut menekankan pentingnya fungsi-fungsi sosial dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu teori konflik. Tokoh utama dalam pengembangan teori ini yaitu Karl Marx dan diperkenalkan oleh Dahrendorf. Ia berpendapat bahwa ada sebuah dasar yang menjadi penyebab konflik, mulai dari wewenang atau posisi tertentu seorang individu, dan seringkali konflik yang disebabkan oleh individu terjadi karena keinginannya untuk mengubah sesuatu yang dirasa tidak adil. Salah satu contoh tergambar bahwa kekuasaan dan jabatan dianggap sebagai sumber konflik
karena setiap individu memiliki keinginan untuk mempertahankan atau memperoleh posisi yang lebih tinggi. Karena pada dasarnya konflik tersebut dapat terjadi ketika setiap individu bersaing untuk kekuasaan dan sumber daya yang terbatas. Contoh tersebut menekankan bahwa konflik sebagai salah satu aspek sentral dalam interaksi sosial dan masyarakat. Paradigma yang kedua yaitu paradigma definisi sosial. Apakah kalian tahu tokoh yang mencetuskan paradigma definisi sosial? Tokoh yang mencetuskan paradigma definisi sosial adalah Max Weber. Paradigma definisi sosial diambil dari analisis Weber tentang tindakan sosial atau social action. Paradigma definisi sosial adalah uraian terkait dengan manusia sebagai individu dan kelompok yang aktif di lingkungan sosialnya. Paradigma definisi sosial menekankan pentingnya memahami makna yang melekat dalam tindakan sosial individu berdasarkan perspektif subjektif mereka. Individual atau kelompok yang aktif di lingkungan sosial, contohnya, yaitu dalam aksi memberikan kritik atas kebijakan pemerintah. Kritik yang diberikan pada umumnya ditujukan pejabat pemerintah melakukan perbuatan terlarang seperti nepotisme dan korupsi. Paradigma definisi sosial memiliki 3 teori, yaitu teori aksi, teori interaksionalisme simbolik, dan teori fenomenologi. Max Weber berpendapat bahwa individu melakukan suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman persepsi, pemahaman, dan penafsiran atas suatu objek situasi tertentu dalam teori aksi. Tindakan individu ini bertujuan untuk mencapai tujuan atas sasaran yang paling tepat, dan untuk mencapai tujuan itu ia membutuhkan alat-alat. Dan yang utama bukan tindakan individunya, melainkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang menuntun dan mengatur perilaku. Contoh dalam teori ini yaitu adanya anggota legislatif yang ingin menjalankan pekerjaannya di tingkat pusat atau daerah, maka sudah dipastikan untuk mencapai yang diinginkannya, ia memiliki alat-alatnya, diantaranya adalah partai politik ataupun organisasi masyarakat. Penekanan pada contoh teori ini bahwa tindakan individu tidak hanya dipahami dalam konteks tujuan pribadi, tetapi juga dalam hubungannya dengan norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial yang mempengaruhi serta membentuk tindakan sosial. Tindakan individual yang juga memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai sosial contohnya yaitu adanya anggota legislatif yang ingin menjalankan pekerjaannya di tingkat pusat atau daerah. Maka sudah dipastikan untuk mencapai yang diinginkannya, ia memiliki alat-alatnya, diantaranya adalah partai politik ataupun organisasi masyarakat. Simbol-simbol yang dimaksud contohnya yaitu ketika melihat rambu lalu lintas larangan parkir dengan tanda huruf P yang dicoret. Tanda ini merupakan simbol dan telah disepakati dengan bersifat universal karena di berbagai negara memakai simbol yang sama. Dari contoh ini terlihat penekanan bahwa makna simbolik tidak tetap, tetapi dibentuk melalui interaksi sosial dan proses interpretasi. Teori yang terakhir yaitu teori fenomenologi. Teori fenomenologi diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Contohnya yaitu kentungan. Tentu saja kalian semua tahu apa itu kentungan dan apa fungsinya. Dahulu dan sekarang masih ada beberapa desa yang menggunakan kentungan sebagai alat komunikasi kepada masyarakat pada desa tersebut. Kentungan dibunyikan dengan jenis bunyi yang sesuai dengan kejadian yang sedang berlangsung. Misalnya ada maling atau bencana alam, kentungan akan dibunyikan sebanyak 5 kali dan berbagai kegiatan lainnya. Penekanan pada contoh tersebut yaitu pengalaman yang seseorang dapatkan secara langsung dapat memberinya makna berdasarkan pandangannya. Paradigma yang terakhir yaitu paradigma perilaku sosial. Paradigma ini berawal dari B.F. Skinner yang mencoba menerjemahkan prinsip psikologi aliran behaviorisme ke dalam sosiologi dan melalui karyanya yaitu Beyond Freedom and Dignity. Paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara individu dan lingkungannya yang terdiri atas macam-macam objek sosial dan non-sosial dengan menggunakan konseptual bahwa individu sebagai faktor sosial yang memiliki kebebasan. Contoh hubungan tersebut yaitu seorang siswa mengikuti perlombaan yang mewakilkan sekolahnya dan memenangkan lomba tersebut. Maka siswa tersebut akan mengharumkan nama sekolah dan dapat mengikuti lomba lainnya.
Penekanan pada contoh tersebut yaitu pentingnya memahami makna bahwa individu memiliki kebebasannya sebagai faktor sosial dalam lingkungannya. Terdapat dua teori dalam paradigma perilaku sosial, yaitu teori behavioral sociology dan teori exchange. Teori behavioral sociology merupakan sebuah teori yang berasal dari konsep psikologi perilaku. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi di dalam lingkungan seseorang dengan tingkah laku seseorang. Akibat dari tingkah lakunya yang terjadi di masa lalu mempengaruhi tingkah laku yang terjadi di masa sekarang. Contohnya yaitu Meira, seseorang yang memiliki cukup banyak mengikuti sosial medianya dan memiliki pengaruh terhadap pengikutnya. Ia sering membagikan foto mengenai outfit atau pakaian yang ia pakai mulai dari baju, celana atau rok, tas, sepatu, dan kerudung. Ia juga mencantumkan online shop tempat ia membeli barang tersebut. Karena banyak pengikutnya yang menanyakan seperti, bajunya lucu sekali, beli di mana kak? Dengan begitu, banyak yang meniru cara ia berpakaian. Penekanan pada contoh tersebut yaitu perlu diingat bahwa hubungan timbal balik antara individu berperan besar dalam hubungan sosial. Teori terakhir yaitu teori pertukaran sosial atau teori exchange. Teori exchange menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat 3 unsur, yakni unsur balasan, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memandang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri orang tersebut terhadap keseimbangan antara apa yang diberikan dalam hubungan itu. Contoh dari hubungan timbal balik tersebut yaitu seorang siswa merasa bahwa setiap temannya yang ada di kelasnya berusaha untuk memperoleh sesuatu dari dirinya. Pada saat itu juga tentunya ia akan memberikan apa yang teman-temannya butuhkan. Setiap individu yang menjalin hubungan mempunyai tujuan untuk memperhatikan sesama. Adapun suatu kemungkinan yang terjadi apabila biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan apa yang didapatkannya, justru akan timbul rasa apa yang diterimanya terlalu rendah terhadap apa yang dikeluarkannya. Penekanan dari contoh tersebut yaitu fungsi sosial juga berperan besar dalam menjaga keharmonisan antar individu. Dari penjelasan materi pada video ini, maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan berparadigma ganda, karena antara paradigma yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan, bahkan pertentangan pandangan tentang disiplin sosiologi, dan tentang batas-batas bidang paradigma itu masing-masing. Ada 3 paradigma yang mendasari ilmu sosiologi ini, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial, beserta cabang-cabang teori yang mendukung konstruk paradigmanya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai paradigma sosiologi? Aku harap kalian semua sudah paham dan dapat mengingatnya dengan mudah. Pembahasan mengenai paradigma sosiologi cukup sampai di sini. Tunggu dulu. Untuk mengukur pemahaman kamu, aku punya tantangan yang harus kamu kerjakan nih. Silakan kalian scan QR code ini atau klik link di description box ya. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa.